Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين أعزني أعزكم الله. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala malam ini dalam bahasan perusak amal. Materi ini, tema ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhaf alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qal, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya. Riya. Kebanyakan kaum muslimin menganggap riya itulah definisi syirik kecil, sehingga mereka menganggap sesuatu yang lapasnya syirik semuanya syirik besar. Maka ini perlu dipahami bahwasanya riya bukanlah definisi syirik kecil, tapi contoh syirik kecil, bukan definisi. Kita perlu paham, karena takut nanti ketidakpahaman kita justru bisa menyebabkan kita menuduh kafir setiap orang, padahal mungkin yang ia lakukan syirik kecil kita menganggap syirik besar karena ketidakpahaman. Sebagaimana juga dengan lafaz kufur, di dalam Islam ada kufur yukhriju minal millah, ada kufur la yukhrijul minal millah. Ada kekufuran yang mengeluarkan dari agama, kufur besar, ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama, kufur nikmat. Kita ini banyak yang kufur nikmat, tapi itu tidak mengeluarkan kita dari Islam. Kita tetap dalam Islam, walaupun kita disebut kufur, tapi cuma kufur nikmat, karena banyak nikmat yang Allah berikan tidak pernah kita syukuri nikmat Allah. Begitu juga dengan syirik. Syirik besar, mati dalam syirik besar, kekal di neraka. Seluruh amalan kita tidak diterima Allah. Syirik kecil, dia tidak menghapuskan seluruh amalan, dia hanya menghapus amalan yang dimasukinya. Amalan yang lain tidak terhapus. Maka ketika kita salah meletakkan, bahaya. Maka itu mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang syirik kecil. Definisi yang disebutkan oleh ulama bahwa yang dimaksudkan dengan syirik kecil ma'ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Apa yang disebut di dalam nas syariat dengan lafaz syirik, tetapi dia belum mencapai tingkat syirik besar. Definisi lain lagi yang dikatakan syirik kecil, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap jalan atau sesuatu yang mengantarkan orang kepada syirik besar. Apa batasannya? I'tikad. Orang mungkin makai jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat,
dia telah mensyirikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil, gantung jimat. Syirik besar, syirik kecil, ketidakpahaman kita nganggap itu syirik besar. Ulama kita tak nganggap itu syirik besar. Dia bisa syirik besar, dia bisa syirik kecil. Dia jadi syirik kecil kalau orang sekedar pakai, dia yakin semuanya dari Allah. Tetapi lama kelamaan bisa tak ini dia meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkannya? Bisa. Maka itu timbullah definisi segala sesuatu yang akan mengantar ke syirik besar. Awalnya cuman makai saja. Ini tidak biasa aja nih. Saya kalau tak makai pun biasa aja. Semuanya dari Allah. Tapi itu kapan bertahan? Berapa lama bisa tahan? Setelah itu kalau tak pakai jimat, udah ketakutan dia. Bergantung sekali. Kalau ada kecelakaan, inilah kan gara-gara tak bawa jimat kan? Karena awal sekedar makai semuanya dari Allah, baru syirik kecil, Pak. Tapi ini akan mengantar. Ini yang bahaya. Jadi janganlah syirik besar lu. Pahami dulu. Itu definisi. Lalu bagaimana kita ingin mengenalnya? Agar kita bisa membedakan. Ada 3 cara untuk mengenal antara syirik besar dengan syirik kecil. Pertama, langsung disebut oleh nas, yakni Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa', barang siapa berharap nanti di akhirat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia mengerjakan amalan saleh. Apa amalan saleh dalam beramal? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dengan syarat dia tidak menserikatkan Allah dalam peribadatannya itu dengan seorang pun. Salah satu dalil dari syirik kecil, ini beramal karena orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan lagi sebagaimana hadis awal tadi, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qal wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Langsung Rasul menyebut bahwa riya itu adalah syirik kecil. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Di antaranya disebutkan innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Ruqa mantra, jampi-jampi. Wat tamaim jimat-jimat. Wat tiwalata, tiwalah jampi juga. Ruqa jampi umum, tapi tiwalah jampi pengasih. Ilmu pelet lah umpamanya. Ya. Orang saking mau pakai ilmu pelet pakai ayat Quran. Ya. Doa Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf tak pakai doa, dia sudah gantengnya. Kita ini gantung pakai doa apa pun belum tahu lagi, ya. Ya. Ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun, ya, adalah bagian kesyirikan. Dimaksudkan adalah syirik kecil. Yang ketiga, dia selalu umumnya menggunakan lafaz dalam bahasa Arab nakirah. Itu keistimewaan bahasa Arab. Apabila pakainya alif lam asyirku, syirik besar tuh. Tapi kalau tidak pakai al,
asyirku tidak pakai alif lam, umumnya dia menunjuk kepada syirik kecil. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Tuh. At-tiyaratu syirkun. Anggapan sial syirkun. Bagian dari syirik. Nah, lapas-lapasnya tidak menggunakan alif lam. Jadi 3. Pertama, nas menyebutkan seperti ar-riya. Riya. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Yang ketiga, selalu menggunakan lapas umum, bukan pakai huruf alif lam. Jadi kalau bahasa Arab dikatakan jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki. Siapa dia? Saya tidak tahu, pokoknya seorang laki-laki. Tapi kalau kita ngomong jaa rajulu, telah datang seorang laki-laki. Siapa dia? Kita kenal. Apa tandanya kita kenal? Kita ngomongnya pakai alif lam. Ja'ar rajulu. Itu keistimewaan bahasa Arab. Ya. Kemudian, apakah contoh-contohnya? Nah, inilah babnya. Contoh-contoh dari syirik kecil inilah yang merusak amalan. Ulama kita dulu, salafun salih, para sahabat, mereka tidak hanya ingin menjaga amalannya dari hal yang mengotorinya, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga berusaha sungguh-sungguh untuk memeriksa amalannya dari perkara yang merusak. Mungkin dia tidak hapus semua, tapi dia bisa rusak. Nah, ini pun harus diperhatikan. Syirik menghapus semua amalan. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'humun nar wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, Allah mengharam atasnya surga. Syirik besar tu. Dan tempat tinggalnya neraka. Allah katakan lagi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menserikatkannya dengan sesuatu, tapi Allah mengampunkan dosa selainnya. Apa itu? Dosa syirik. Kalau mati dalam syirik. Tapi kalau lagi hidup, lalu belajar, lalu bertobat, insya Allah Allah maha penerima tobat. Yang tidak diampuni itu apa? Kalau dia mati dalam kesyirikan, ya, tidak diampuni oleh Allah. Maka itu berusaha kita mengetahui itu apa syirik. Karena di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyaknya orang yang berpuasa, tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyaknya orang yang bangun malam, tidak ada yang ia dapatkan dari bangun malamnya kecuali rasa ngantuk saja. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memeriksa amalan. Apa yang menjadi syarat bagi diterimanya amalan kita? Yang disebutkan yang pertama, apa kata Allah? Keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah Rasulmu ambil, apa yang dicegah Rasulmu maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku, maka batallah amalannya, tidak diterima oleh Allah. Karena yang diterima amalan soleh yang sesuai standar. Bukan banyak. Banyak boleh, tapi harus sesuai standar. Kita pakai helm,
ada standar nasional. Karena kita jadi orang ahli, kita buat helm sendiri 10 kali lebih besar daripada helm biasa. Tebalnya pun lebih besar 10 kali, beratnya pun 10 kali lebih besar. Lalu kita pakai, waktu razia kena tangkap atau tidak? Kena tangkap. Apa sebab? Tidak sesuai standar. Orang satu subuh, dia sholat subuh 4 rakaat. Ketika ditanya, ente kok sholat subuhnya 4 rakaat? Oh iya, saya kalau hari libur biasa. Kalian ini memang pemalas sholat. Libur panjang pun sholatnya masih 2 juga. Saya kadang-kadang 20 sholat subuh tuh. Kira-kira diterima tak yang 20 atau 2 yang diterima? 2. Yang 20 memang banyak tapi tidak mengikuti standar. Maka ikuti standar. Kalau bisa yang banyak dengan standar bagus. Tapi tidak guna banyak tapi tidak sesuai standar. Ini ikuti. Sudah itu periksa amalan kita dari yang rusak. Nah, perusak pertama dari amalan adalah riya. Biasanya riya ini pasangannya sum'ah. Riya beramal yang ingin ditunjukkan kepada orang. Bisa ingin dilihat orang, bisa ingin diperdengarkan pada orang. Itu riya. Contoh, orang tahu kita bacaan Qur'annya bagus. Tapi dia kalau bulan Ramadan tengah malam tadarusnya di masjid. Mic-nya kuat sampai orang tak dapat tidur. Lagunya panjang sampai orang panjang tak bisa tidur dibuatnya. Kalau dia betul tadarus, kenapa dia harus pakai mic banyak? Kan dia bisa baca sendiri, tidak mengganggu urusan orang. Ya, ini bagian daripada riya. Dia tunjukkan kehebatannya. Ya, begitu juga sum'ah, diperdengarkan. Maksudnya sum'ah itu bukan maksudnya orang ngaji lalu didengar orang, bukan. Yang sum'ah itu amalannya sembunyi, tak ada orang tahu. Sudah tuh cerita sama orang, ngantuk nih berapa hari ini nampaknya kerja, biasanya tak pernah. Adalah apa? Sholat malam. Sholat malam 2 rakaat, sepak bola 2 jam. Laporan sholat malam. Tengok tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a Allahu yaumal qiyamah, man samma Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa riya ataupun sum'ah, besok Allah akan riya kepadanya di hari kiamat. Apa makna riya dan sum'ahnya Allah? Orang riya dan sum'ah itu biasanya apa dia? Dia menunjukkan kebaikan, yang ditutupi keburukan. Besok Allah akan riak padanya, Allah bongkar semua keburukannya di hadapan seluruh makhluk. Lihat itu. Apa sebab riak? Sombong, ujub. Setiap sombong pasti ujub, tapi tidak setiap orang ujub itu sombong. Sebab ujub 2 rukunnya, dirinya dan ada yang dibanggakan dia. Kalau orang ujub hidup sendirian di dunia ini, dia tetap ujub. Ya, orang sombong, ya, 3, dirinya, ada yang disombongkannya, ada sasaran sombongnya. Bisa saja orang berkata, ini pendapatku. Orang lain, saya tidak tahu. Yang jelas ini pendapatku, saya yakin. Bisa timbul ujub, tapi dia tidak sombong. Tapi ketika ditanya, itu pendapatmu, bagaimana pendapat orang lain? Itu tolol tuh, bodoh itu, tak ada ilmu itu, semuanya sudah sombong. Kenapa? Ada sasaran kebanggaannya. Orang ujub tak punya sasaran. Orang sombong, ya, dia bisa dikatakan kalau riya menyekutukan Allah dengan yang lain.
orang ujub, orang sombong menyekutukan Allah dengan diri. Maka itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Ya Rasulullah, apakah orang senang pakaian cantik, sandal yang cantik itu sombong? Tidak, kata Rasulullah. Innallaha jamil wal yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Yang sombong batarul haq wa hum tunnas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Jadi tak salah Pak, kalau punya uang nak bawa sandal bagus tu tak masalah. Cuman kita sekarang kan banyak takut bawa sandal bagus-bagus ke masjid, sebab masjid kita sudah tidak aman. Jangankan sandal, kota infak saja tak aman tuh Pak. Maka itu kota infak tu kasih gembok. Kalau bisa kota infak tu digembok juga ke tiang masjid. Pencuri kalau dia bisa bawa tiang masjid dengan tiang-tiangnya dibawa sekalian, nah. Tak aman. Itu keadaan. Tapi ingat juga ria, setan bermain. Apa? Kadang-kadang amalan kita itu ria, tapi dia bayangkan tak ria. Contoh, umpamanya ini masjidnya mau minta sumbangan, kita akan membangun masjid nih. Siapa yang akan nyumbang? Saya, umpamanya saya. Orang Bali sudah kenal, jemaah masjid sudah tahu dengan saya, nama saya, rumah saya, mereka tahu. Lalu ketika orang minta sumbangan, saya katakan, saya 20 juta. Lalu panitia nanya, nama bapak? Hamba Allah. Apa rasanya? Seolah-olah ikhlas. Lalu kenapa kita robah nama kita? Orang kan sudah tahu. Kalau kita nyebut nama kita, tak masalah. Yang penting jaga hati. Saya, tu kalimat tu, saya. Orang kampung sudah tahu. Antum sebut aja nama antum. Kalau antum ingin sebut hamba Allah, antum masukkan dalam amplop. Ini ya akhi, ada hamba Allah berinfak. Ya berapa? Hitung ajalah sendiri. Aman. Tapi kalau kita sudah nyebut dan orang semua sudah tahu, tak perlu antum sebut lagi hamba Allah. Sebab di balik kata hamba Allah tu apa yang tersembunyi? Ustadz Ali itu ikhlas, tak mau dia disebut namanya. Ditukar namanya hamba Allah. Untung panitia tak cerita, Ustadz, kapan akikahnya? Kok namanya lah berubah hamba Allah sekarang? Itu apa pandainya. Kedua, kadang amalan itu kalau kita kerjakan tidak riak. Justru ketika kita tak ngamalkan jadi riak. Contoh, kita ini jarang sholat sunnah. Satu masa kita pergi dengan bos, bawahan kita ikut juga, bos ikut juga. Sehingga satu masjid kita tengok bos sholat, bawahan kita juga sholat sunnah. Kita nengok orang dua nih, bawahan sholat, atasan juga sholat. Akhirnya kita pun ingin sholat. Baru ngangkat takbir, setan masuk. Ria, tak pernah sholat sunnah, tiba-tiba sholat sunnah. Ini karena bos nih, kena ada. Lalu apa? Tak jadi sholat, karena takut ria. Lalu datang kawan, tadi ngangkat takbir, mau sholat. Iya. Kenapa tak jadi? Takut ria. Nah, itulah yang ria. Antum tak jadi sholat karena takut ria, agar disebut orang ikhlas. Orang yang mengatakan amalnya ikhlas adalah orang yang butuh lagi keikhlasan. Karena ikhlas tak perlu diceritakan. Oh ini saya ikhlas, saya ikhlas. Kawan, kalau antum masih bercerita saya ikhlas,
berarti kita masih memerlukan keikhlasan. Ikhlas tak perlu ceritakan sama orang, sebab orang tak tahu hati kita. Maka untuk mengobati riya, sembunyikan amal. Maksudnya amalan sunnah, jangan amalan wajib. Solat wajib jangan sembunyi-sembunyi, ya. Solat sunnah boleh, ya. Bersolat wajib laki-laki jangan sembunyi-sembunyi. Malu-malu solat wajib, ada apa? Orang berbuat maksiat tak malu-malu, kita beribadah malu-malu. Kan terbalik cara berpikir kita tuh. Berapa banyaknya orang laku maksiat selalu aja, udah tak tahu aja dia. Kita nak mula buat ketaatan, kita malu pada Allah. Justru maksiat itu membuat kita malu. Ini pertama, riya dan sum'ah. Yang ketiga, yang merusak amalan kita itu manni, mengungkit. Sudah bantu orang, mungkin ente kalau tak ana dulu nolong ente tak jadi pegawai negeri. Ente pegawai negeri tak? Oh saya tidak. Ente buat orang jadi pegawai negeri, ente tak pegawai negeri. Dulu masjid itu saya yang meletak batu pertama. Cuman batu pertama aja. Ya, selainnya tidak, itu pun batu kerekel. Bukan batu bata. Ya, dulu kalau tak saya nyumbang, masjid tak jalan. Berapa sumbangannya? 500. 500 apa? Rupiah. Yang penting kan ikhlas Pak kata. Nah, masuk surga prinsip ekonomi dipakai. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya, dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Saya ulangi, sehingga kotak infak itu yang penuh apa? Uang receh. Begitu dibuka, silau mata panitia memukanya, berkilau-kilau. Uang koin 500. Kotak infak yang satu tak pernah dibuka, Pak. Kenapa? Gambar parang aja banyak dalam tuh. Uang berapa tuh? Uang 1000. Wallah, nak masuk surga 1500. Masuk WC umum, bisa masuk tak bisa keluar kalau bayar 500. Yang penting ikhlas, betul. Tapi lihat nilai. Perhatikan, kalau sudah melakukan kebajikan dia nggak diungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kalian hapus pahala sedekahmu dengan apa? Al-manni, mengungkit-ungkit, wal adza, menyakitkan hati orang yang engkau bantu. Ini merusak amal. Kalau ada pengemis di jalanan, kalau mau bagi, bagi. Kalau tidak mau, jangan menyumpah-nyumpah. Kita ini sudah tak mau bagi, menyumpah-nyumpah. Ente pemalas kerja, sudah begini, tenaga kuat. Kalau tak mau bagi, jangan nyumpah. Kalau sudah bagi pun, jangan marah-marah. Kita kan kadang sudah bagi, marah-marah. Bagi, dasar pemalas kerja. Tapi dibagi juga, jangan. Sudah tolong, jangan mengumpat. Kalau menolong, jangan menyakiti hati orang yang ditolong. Bagikan. Nah, itu manni wal adza, menghapus. Kadang-kadang awalnya kita bantu dia ikhlas. Ada orang kita bantu 10 tahun yang lalu, dia berhasil. Hari ini kita gagal, kita datang ke rumahnya. Saudara, bisa tolong saya tak? Mau minjam uang lah. Ente kalau berhasil usaha, minjam uang lah. Ya kita tak tahu kadarnya, kata dia, wah saya tak bisa bantu. Ente dulu kalau tidak saya, usahamu ini tidak akan berhasil agak. Padahal dia sendiri usaha sedang bankrupt. Kenapa dia bilang, mengatakan dia yang menghasilkan, tapi dia ngungkit kembali. Paling tidak rusak. Setan sering ingin merusak amalan kita. Itu tidak jaga.
Berikutnya yang merusak amalan itu apa tadi? Anggapan sial. Inna tiyarata sirkun. Anggapan sial itu bagian daripada syirik. Setiap daerah kadang punya amalan. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, saya tadi ditimpa cicak. Tanda apa itu, katanya. Saya bilang, tanda antum ditimpa cicak. Bukan itu maksudnya, Ustaz. Oh itu maksudnya apa isyaratnya? Antum tengok aja. Kalau cicak yang jatuh itu cicak betina, dia jatuh cinta sama antum. Tapi kalau cicak jantan, dia marah, antum goda cicak betina. Ngapa cicak saja dia ketakutan? Ada apa dia sampai ini? Ini karena ada anggapan sial. Ya, tidak ada. At-tiyaratu sirkun. Kalau ada perasaan-perasaan kita itu akan datang sial, lawan. Apa lawannya? Tawakal kepada Allah. Kalau kita ikuti perasaan, jatuh kita ke syirik kecil. Kita ini mau begini, tiba-tiba ada firasat, ya burung gagak lah umpamanya, lewat pas di depan rumah kita. Kita nengok burung gagak lewat. Ini tanda apa nih? Tanda ada orang akan mati. Tembak aja cepat-cepat burung gagak, biar tak ada orang mati, biar dia tak bisa terbang lagi. Ada perasaan, nah pergi saja, jangan diikuti. Ketika kita ikuti, jatuhlah kita kepada syirik kecil. Ya, lama-lama bahaya juga. Kita jadi takut kepada burung gagak. Ya, nengok burung gagak takut. Ya, lihat anggapan sial. Masing daerah berbeda, dan itu bagian dari syirik kecil, dan itu merusak amalan kita. Yakin, tawakal kepada Allah, jalan. Ya, kalau ada musibah itu sudah takdir Allah. Orang saking takutnya, sebagian supir kalau lewat jembatan suka bunyi klakson. Kalau dia bunyi klakson ingin kasih kode kepada yang seberang, tak masalah. Tapi kadang-kadang klaksonnya itu sebagai isyarat kepada penunggu jembatan. Si manis jembatan Ancol sedang duduk di situ kan, takut nanti ditabrak, nanti dia marah. Ya, orang mati bisa ngamuk, itu heran kita. Sedangkan lagi hidup badannya lemah, kok sudah mati jadi kuat? Kan aneh gitu tuh. Waktu hidup dia tak bisa ngangkat 100 kilo, begitu sudah mati dia bisa ngangkat 1 ton. Sebenarnya siapa yang ngangkat tuh? Mesti jin yang nyamar jadi dia. Kena orang mati, Pak, orang meninggal tak bisa balik lagi. Sebab kalau orang meninggal bisa balik, yakinlah dia tak mau pulang lagi ke kuburan. Rumah dia lebih enak lagi daripada kuburan. Ngapain dia balik? Lalu itu balik lagi ke kuburan. Tak bisa. Ya, kalau ada yang ngaku balik, berarti itu ada jin yang menyerupainya. Ya, lalu jin itu mengaku sebagai dia. Lalu jin itu menyerupai suaranya, apanya, aku nih kakekmu dulu, suara. Sebab setiap kita ada qarin, jin yang mendampingi. Jin itulah nanti mengaku sebagai diri kita atau kakek kita. Ya, perhatikan anggapan sial, buang. Tawakal kepada Allah, itu obatnya. Kemudian apalagi jampi dan mantra tadi. Ya, macam-macam. Mungkin daerah kita Bali jampinya lain lagi. Daerah Riau jampinya lain lagi. Masing-masing punya jampian dan mantra. Ya, lihat jampiannya itu. Kadang-kadang mengandung makna kesyirikan. Tidak ada yang bisa kita pakai kecuali kita ngambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita nak masuk kampung, daerah, Rasulullah sudah ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sudah masuk daerah apapun baca doa ini. Ya? Atau amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pagi, 10 kali
petang, itu benteng dari gangguan syaitan. Atau kita cari zikir pagi dan petang, kita amalkan. Kini sudah banyak jualnya, silakan. Itu untuk membentengi kita dari gangguan jin dan syaitan, dan semoga kita mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Cukup. Kemudian apa lagi? Bagian yang merusak itu tadi ramalan. Man atakahinan fasa'alahu fasaddaqahu wa qad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi tukang ramal, percaya kepada omongannya, maka dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dilarang kita. Tengok orang hari ini, saking percayanya kepada orang-orang yang katanya punya kesaktian, bisa menggandakan duit, ya? Sudah punya uang ratusan miliar pun masih minta lagi digandakan. Gosok-gosok belakang, mungkin dia garuk-garuk badannya di belakang, sebenarnya kan ada gatal-gatal, keluar duit. Jangan yakin, kecuali kalau dia gosok belakang, buka keluar pesawat, itu boleh. Digosok-gosok belakang, tiba-tiba pesawat terbang keluar, itu mantap tuh dukunnya tuh. Tapi kalau duit, jangan percaya. Orang yang rakus dunia akhirnya jadi bodoh. Tengok tuh, rakus dunia, dia buru dunia, dia pikir dunia itu memuliakan. Pak, sekaya apapun kita, harta itu tak dinilai Allah. Kalau ada orang di Bali, ini orang paling kaya di Bali, Muslim paling kaya juga di Bali, lalu ada yang paling miskin, lalu tiba-tiba dua-duanya sama-sama meninggal, yakinlah pintu masuknya sama tuh, tempat tinggalnya juga sama. Lalu untuk apa harta yang begitu melimpah, yang dia tumpuk-tumpuk, tak ada infak, tak ada sedekah, besok harta itu dijadikan disetrika ke punggung mereka. Itu dia. Kaya apa nak kita banggakan? Banyak duit, beruang lebih banyak uangnya dari kita, namanya saja beruang. Tak punya dompet, dia tetap beruang. Allah, bagaimana kalah kita dengan beruang? Banyak kendaraan, itu burung belibis, burung aja belibis tuh, berapa banyak dia belibis? Tiap hari belibis. Kita mobil pun satu tak ada. Apa nak kita banggakan? Diri kita, harta kita, kedudukan kita, pangkat kita tidak dinilai Allah. Ini air, kalau botol ini isinya air ludah, air liur, bertulis di sini Profesor Dr. Insinyur Ali Ahmad DLL. Ada tak yang mau beli air liur saya? Tidak ada. Air liur burung walet berapa sekilo? 20 juta paling kurang. Kita nelan kopi, luak nelan kopi, sama-sama keluar kopi. Yang dibeli orang kopi kita atau kopi luak? Kopi luak, artinya tak ada juga nilai kita tuh. Ratu tercantik di dunia, begitu meninggal, ada tak yang mau beli dagingnya? Tidak ada. Ikan sarden berapa lama matinya di dalam kaleng, masih dibeli orang. Kalau gitu apa ndak kita banggakan dunia? Yang kita banggakan cuman apa? Ilmu, iman, ilmu, amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat bentuk kalian, harta kalian pun tak dilihat Allah, tapi Allah lihat ila qulubikum wa a'malikum, hatimu dan amalanmu. Bagaimana amalan kita? Bagaimana hati kita? Beriman tidak kepada Allah? Salat Isya jam berapa? Sudah waktu. Kajian kan sampai Isya saja kan? Habis Isya kan selesai. Ada tambahan? Oh. Nambahnya jangan banyak-banyak, Pak.
Nanti kalau terlewat kenyang kan susah bergerak. Ya, sikit-sikit aja nambahnya nanti ya. Baik, kita tambah sedikit dulu. Nah, apa tadi? Sampai kepada ya ramalan. Kita lihat ada orang ramalan ya, ramalan bintang. Ini biasa mahasiswa nih. Kalau nengok koran tuh, nengok berita pertama apa? Bintang. Ramalan bintang hari ini. Asmara hangat-hangat tai ayam. Ya. Keuangan Senin Kemis. Hari Senin dapat, hari Kemis habis. Ya. Jodoh, tuh nengok jodoh. Ternyata menurut ramalan bintang, kalau wanita bintang Leo, laki-laki bintang Taurus, itu tidak boleh menikah. Kalau laki-lakinya Taurus, wanitanya Leo, itu nanti suami takut istri. Sebab Taurus lambangnya kambing, sedangkan Leo lambangnya singa. Kalau kambing menikah dengan singa, kambing takut dengan singa. Maka itu jangan mencari pasangan yang bintangnya Leo gitu. Ya. Nah, akhirnya tak dapat jodoh. Saking pilih-pilih ramalan bintang. Bintang aja tetap selamat, Pak. Ramalan bintang. Kenapa? Ketik rek spasi. Ngambil jodoh. Nggak ada. Ya. Nggak ada yang menentukan. Ya. Itu banyak ramalan. Itu biasanya anak remaja tuh. Banyak orang meramal hari kiamat. Tapi ternyata tukang ramal duluan kiamat. Kiamat kecil kan mati, Pak. Dia ramalkan dulu. Berapa kali sudah ramalan kiamat? Tanggal 9. Ya. Jam 9. Bulan 9. Tahun 1999. Jam 9. Lewat 9. Itu akan ada hari kiamat. Wah, waktu hari itu, Pak. Sampai kita di pondok pun ada orang tua ngirim surat ke anaknya supaya anaknya berkumpul pada hari itu biar mati bersama. Yang lain lagi berpuasa hari itu biar mati dalam keadaan berpuasa. Tengok ramalan. Sudah itu berubah lagi kan? Tahun 2013. Yang tukang ramal lah kiamat duluan. Kiamat belum jadi juga. Ya? Mana? Dajjal, Pak. Dajjal tuh kalau belum turun 3 tahun sebelum kedatangannya, tahun pertama sebelum 3 tahun kedatangannya tuh separuh sepertiga hujan tidak diturunkan Allah. Tahun kedua 2/3. Setahun lagi dia akan keluar, itu seluruh air hujan tidak diturunkan Allah lagi, kecuali karena kalau tidak karena binatang maka hujan itu tidak akan diturunkan. Begitu musim sekarang kita angin ribut, hujan kuat. Dajjal kecil banyak, dajjal besar belum keluar. Dajjal kecil banyak, dajjal asli sudah ada, cuman dia belum keluar. Ya. Nah, dajjal kecil itu yang paling banyak. Ya, kita jumpai. Ya ini pembohong, sangat banyak. Seperti tadi gosok-gosok belakang, itu satu bentuk tuh. Ya. Kanjeng Mas apa? Tidak taat pribadi. Yang taat lain lagi tuh. Ini yang tak taat pribadi. Ini baru-baru lagi apa? Ki gentong. Besok ada lagi ki botol. Semacam-macam ki namanya. Ya. Tapi heran orang tetap yakin kan? Tetap banyak orang percaya, Pak. Yakinlah bahwa yang menular itu bukan kebaikan, keburukan. Jadi jangan heran kita kalau kebaikan itu susah diterima orang. Kalau namanya keburukan sekali muncul ribuan banyak, Pak. Yang menular tuh penyakit bukan kesehatan. Satu keranjang tomat bagus masuk tomat busuk, satu saja apa yang terjadi? Yang bagus jadi busuk. Satu keranjang tomat busuk masuk tomat yang cantik, tomat cantik jadi busuk. Maka itu yang menular itu keburukan. Itu kita hati-hati dengan keburukan tuh. Macam-macam hiasannya. Tukang ramal, tukang tipu dianggap orang pintar. Dia orang pintar. Pintar apa? Pintar nipu orang. Pintar betul itu. Ya? Banyak yang tertipu. Hatta doktor, hatta profesor ternyata masih tertipu juga dengan orang
pintar. Berarti ini orang pintar memang, sangat pintar dia. Sampai dokter ini pun bisa tertipu oleh dia. Maka itu hati-hati kita. Ini bagian dari syirik kecil dan apa-apa yang merusak amalan kita. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Tadi kita sudah bahas secara umum bahwasanya di antara yang merusak amalan kita riya, sum'ah, al-manni, at-tatayyur, anggapan sial, mantra, jampi-jampi, jimat-jimat, tanjim, ilmu perbintangan atau horoskop, kemudian mendatangi para dukun. Satu lagi yang masih saya belum sebutkan, yakni bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila sumpah jadi sandaran biasa, bisa bagian dari syirik kecil. Tapi ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai sandaran sumpahnya dengan alasan bahwa sesuatu ini mengandung kemuliaan karena tingginya kedudukannya, kalau bersumpah dengan namanya dan dilanggar akan datang mudarat, maka ini bisa jatuh kepada syirik besar. Orang kini tak takut bersumpah dengan nama Allah, tapi sangat takut bersumpah atas nama pocong. Ya, kalau sumpah wallah berani, sumpah pocong takut. Ya, takut sekali dengan sumpah pocong. Nah, maka perhatikan itu, bersumpah dengan nama Allah itu secara umum. Sekarang kita lihat beberapa pertanyaan. Dosa syirik menghapuskan amalan. Apakah jika kita taubat, amalan yang terhapus dapat dikembalikan? Dikembalikan atau tidak? Tugas kita adalah bertobat. Karena tidak akan ada laporan bahwa amalan kita nanti akan dikembalikan. Walaupun dalam satu riwayat mengatakan ya Allah akan kembalikan. Ya, catatan itu tetap ada, catatan tetap ada, tapi Allah akan kembalikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi bagi kita, perbanyaklah istighfar dan bertobat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atu marrah." Wahai manusia, bertobatlah, istighfarlah kepada Allah. Karena aku bertobat istighfar kepada Allah dalam satu hari sampai 100 kali. Yang kedua, kita sering tidak sadar ikut-ikutan memprediksi skor atau hasil pertandingan sepak bola. Ya, ana yakin antum bukan tak sadar, dengan sadar antum memprediksi. Bagaimana antum bilang antum tak sadar? Orang tak sadar tuh orang pingsan. Bagaimana dia nonton sepak bola? Dengan sadar, ya, memprediksi. Bukan tak sadar itu ya, dengan sadar antum membuat sebuah prediksi. Apakah itu termasuk ramalan? Ya, perhatikan, ramalan cuaca, ya, dengan pakai alat, dengan pakai ini tidak masalah, karena dia ramalan menggunakan alat. Sekarang antum memprediksi sesuatu berdasar keilmuan yang zahir atau tidak? Ya, prediksi itu untuk apa? Kalau sudah untuk taruhan, lah dosa pula lagi tuh. Ya, tetapi apakah itu bagian dari kesyirikan? Allahu a'lam. Kalau ramalan-ramalan itu prediksi seperti itu,
Itu belum dapat saya mengatakan itu sebagai ramalan-ramalan situ. Kadang-kadang orang membuat sebuah prediksi berdasarkan pengetahuan yang ada pada dia. Ya, bisa saja orang buat perkiraan dengan perhitungan. Ini jembatan dengan baut yang besinya sekian, beratnya sekian, ini hanya bisa menjangkau 20 ton. Syirik atau tidak? Ya tidak, orang dia menghitungnya dengan perhitungan alat dan perhitung apa? Tidak bagian daripada syirik. Ya. Antum bawa mobil, kalau antum belok ke kiri, ke kanan, dia mesti belok ke kanan. Kalau antum prediksi, kalau belok ke kanan dia akan ke kiri. Salah antum sendiri, salah prediksi. Ya, tapi jangan suka ikut prediksi sepak bola. Nanti biasa untuk bertaruh. Ya, orang main kita bertengkar, kan begitu. Ya. Bagaimana cara kita membentengi anak-anak kita dari sihir atau gangguan jin, Ustaz? Bukan dengan jimat, tapi ajarkan kepada mereka. Ajarkan pada mereka, ya, bacaan Quran, tanamkan keberanian, ya. Ajarkan zikir-zikir pagi petang. Kemudian di rumah kita biasakan bunyi surah Al-Baqarah, ayat-ayat. Jangan biasakan lagu-lagu, ya. Kalau biasa lagu-lagu, jinnya bisa masuk ke rumah, dia ikut goyang-goyang juga, ya. Ustadz, tolong jelaskan perbedaan antara orang sabar dengan orang pasrah. Kadang-kadang orang pasrah ngaku sabar, ya. Ngapa kamu tak balas? Sabar sajalah. Ngapa? Kuat kali orangnya, kata dia. Itu bukan sabar, antum pasrah tuh tak ada kuat. Orang sabar, orang kuat, ya, tapi dia menahan hati untuk membalasnya, itu sabar tuh. Kemudian orang pasrah, orang putus asa dengan alasan sabar sajalah. Kamu tak berobat lagi? Ndaklah, sabarlah. Sudah capek rasanya saya berobat tapi tak sembuh-sembuh juga. Nah, ini dia. Ya. Sabar ada 3. Pertama, sabar di dalam melakukan ketaatan, ketentuan syariat pertama. Kedua, sabar dalam menghadapi tabiat manusia. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam melakukan ketentuan syariat ada 2. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam melakukan ketaatan ada 3 jenis. Sabar sebelum beramal, nuntut ilmu. Sabar saat beramal, istiqomah, sungguh-sungguh. Sabar setelah beramal, jangan banyak cerita, nak pamer-pamer. Sabar dalam menghadapan maksiat amat berat. Sebab begitu kita keluar rumah, maksiat itu juga sudah lihat, ini beratnya. Sabar dalam tabiat manusia, ya, syahwat, keinginan dunia ini, apa batasannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah dengan apa? Tidak berkeluh kesah ketika musibah itu datang. Ya, yakinlah bahwa musibah yang diberikan Allah untuk ujian. Namun ujian itu kan untuk meninggikan derajat kita. Naik atau tidak kelas kita ketika menghadapi soal ujian itu tergantung jawaban. Ya, bukan karena datangnya soal ujian lalu kita naik kelas. Enggak. Musibah soal ujian. Antum jawabnya bagaimana? Kalau sabarnya 100%, naik kelas. Kalau sabarnya cuman 1%, tak akan naik kelas tuh. Dia diuji. Layak tak kita ini masuk surga Allah? Kalau mobil baru dibuat, mau dijual dengan harga mahal, dia diuji dulu. Kalau kira-kiranya baru dihidupkan, ya, mesinnya sudah terpental,
ya semuanya lah hilang, yakinlah mobil itu diremukkan lagi itu, didaur ulang, baru dibuat baru lagi. Kita kalau sudah diuji Allah, layak atau tidak masuk surga? Kalau tidak layak masuk surga Allah, didaur ulang besok ya. Daur ulangnya di mana? Di akhirat. Apa kata Allah? Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tatkala kulit mereka hangus terbakar, kami barui kulit itu liyazukul azab, agar mereka merasakan azab ulang sampai dosanya bersih, baru dimasukkan ke dalam surga kalau punya iman walaupun sebesar zarrah. Masalahnya tahan dak didaur ulang ya di akhirat, perlulah sabar. As-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu saat musibah pertama datang. Bila doa kita belum terkabul, sebaiknya kita tetap bersabar atau pasrahkan saja. Orang sabar bukan berhenti berdoa. Kata Rasulullah, doa mukmin pasti dikabulkan Allah selagi mereka tidak berkata saya telah berdoa tapi belum dikabulkan. Banyak tak kita ngomong gitu? Banyak. Itulah tanda tergesa-gesa. Rasul katakan semua doa orang mukmin pasti dikabulkan Allah selagi mereka tidak minta tergesa-gesa. Apa orang tergesa-gesa itu? Dia berkata, saya telah berdoa tapi belum dikabulkan. Allah tak kabulkan. Bagaimana pengabulan doa? Bisa saja Allah memberikan doa kita pada waktu yang Allah mengetahui kita membutuhkan, atau doa itu disimpan Allah untuk akhirat, atau Allah menyelamatkan kita dari musibah. Itu kabul doa tuh. Ya. Ada orang berdoa minta uang 100 juta. Lah 20 tahun dia berdoa, merasa dia belum pernah dapat uang 100 juta. Tiba-tiba ada kecelakaan, dia naik kendaraan, datang musibah. Kalau dia tidak diselamatkan Allah, putus kepalanya. Lalu ditanya pada dia, akhi, kamu kena musibah tadi? Iya. Terus kalau tidak diselamatkan Allah, putus kepala saya. Apa kamu pernah berdoa? Pernah, tapi belum dikabulkan. Apa doamu? Minta uang 100 juta. Ketahuilah Allah telah menyelamatkan kepalamu itu lebih dari 100 juta. Karena tak ada orang mau jual kepalanya 100 juta. Pak, belilah kepala saya 100 juta. Tak ada orang mau jual. Berarti kita nih kaya, cuman kita selalu menganggap miskin. Kepala kita aja mahal. Ya. Nah, apabila kita pasrah pada takdir, apakah kita tergolong orang yang berputus asa? Ikhwan, orang beriman kepada takdir Allah dibuktikan dengan melaksanakan sebab akibat. Ya, bukan pasrah. Orang beriman kepada takdir lakukan sebab akibat. Mau makan, mau perut lapar, mau kenyang, makan. Jangan nunggu takdir saja. Pasrahlah. Kalau mau kenyang, kenyang juga. Tak makan pun kalau Allah takdirkan kenyang, kenyang juga. Ya, jangan alasan takdir untuk malas. Besok ditampar orang kita. Kenapa kamu tampar saya? Sudahlah, pasrah saja. Kan ini sudah takdir Allah kan, teman-teman. Sebentar lagi saya tendang kamu. Pasrah sajalah. Orang beriman kepada takdir, laksanakan sebab akibat. Karena takdir itu bukan paksaan. Karena Allah menentukan dengan ilmunya. Logikanya, ada seorang guru yang profesional, sudah lama dia ngajar. Tiba-tiba dia punya seorang murid, namanya Rambu, raja malas dan bolos. Kerjanya main-main tembak-tembakan saja. Sekolah tak mau. Sebelum ujian, guru ini ngomong, ente tidak akan lulus sekolah. Kenapa? EQ-nya jongkok,
sekolah malas, main tembak-tembakan, perhitungan guru mengatakan ente tak naik, tak akan lulus. Begitu ujian ternyata si Rambo tidak lulus. Bisa tak si Rambo mengatakan itulah Pak Guru, gara-gara Pak Guru ngomong saya tak lulus saya. Coba bilang saya ngomong lulus. Diterima tak alasannya? Tidak diterima. Karena guru itu menetapkan berdasarkan ilmunya. Penetapan guru bisa salah atau benar? Bisa salah, bisa benar. Tapi penetapan Allah pasti tak salah. Jadi ditetapkan, bukan Allah ciptakan si fulan jadi maling masuk penjara. Itu zalim maknanya. Allah ciptakan si fulan, sebelum si fulan itu diciptakan, Allah sudah tahu kalau fulan ini diciptakan, kehidupannya nanti jadi penentang, jadi ini. Dengan apa? Dengan ilmunya. Lalu dengan ilmunya ini Allah tetapkanlah takdirnya bahwa kehidupan. Kita tahu tak takdir kita? Tidak. Maka itu laksanakan sebab akibat. Sebagai bukti takdir Allah bukan paksaan, Allah kasih akal. Untuk apa? Memilih jalan. Lalu ditunjuki Allah jalan. Tak paham kita jalan, diutus Rasul. Lengkap tak? Kitab suci pedoman diturunkan, Rasul menjelaskan pedoman, diutus. Otak kita, akal kita diberi agar kita bisa menerima pedoman syariat. Karena akal diberi untuk menerima beban syariat, bukan mengotak-ngatik syariat. Anak kecil dibilang tidak berakal karena apa? Beban syariatnya belum berfungsi, maka itu dia tak berdosa. Beban syariatnya itu belum berfungsi, mesin penerimanya itu belum berfungsi. Orang gila dibilang tak berakal karena apa? Karena alat penerima syariatnya rusak. Orang tidur ya juga berakal, tapi ketika dia mimpi buat maksiat, dia tidak berdosa karena alat penerimanya sedang istirahat. Kalau antum ingin melanggar syariat, tidak berdosa, pilih 3 keadaan. Mau jadi anak kecil lagi, bayi, atau jadi orang gila, atau dalam tidur saja, insya Allah tak ada dosa. Tinggal kita pilih. Itulah akal yang dibagi oleh Allah, bukan untuk ngotak-ngatik syariat. Karena akal kita ini lemah. Nih angin, kita rasakan ada angin. Ada tak yang tahu bentuk angin? Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk dalam minyak, minyak angin. Masuk dalam perut, masuk angin. Kalau kentut, keluar angin. Namun tetap tak tahu bentuk angin. Itu saja tak bisa kita pikirkan, Pak. Tak tahu kita. Lalu bagaimana kita nak mengalahkan syariat kita ini dengan akal? Maka itu tugas akal itu ikut kata syariat. Orang bisa jalani hidup tanpa syariat, bisa. Tapi dia seperti orang buta yang berjalan tanpa penuntun. Tahu tak dia kemana arahnya? Tidak tahu. Apalagi sempat dia menentang penuntunnya. Penuntun bilang kanan, dia bilang kiri. Nah, inilah otak-otak orang yang suka menentang syariat. Padahal akal ini kalau dilawan dengan syariat, batas buang angin pun tak bisa dikalahkan oleh akal. Orang mau sholat lalu buang angin, apa yang dicuci? Anggota wudhu kah atau tempat buang anginnya? Anggota wudhunya. Tempat yang buang anginnya dicuci atau tidak? Tidak. Loh, kenapa harus ikut? Siapa yang mengatakan anggota wudhu? Syariat. Jadi akal itu kalau berhadapan dengan syariat, dalam bab buang angin saja dia harus tunduk pada syariat, apalagi melebihi bab buang angin. Nah, maka itu jangan terlalu bangga dengan rasionalisme, sebab dia baru sebatas buang angin, ya. Lah, dah habis kan? Alhamdulillah tak banyak. Ya. Nah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itulah secara umum kajian. Insyaallah moga-moga waktu singkat ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita, kepada kaum muslimin
dan Allah beri keselamatan, perlindungan. Dan doakan. Di antara doa yang makbul lagi apa? Berdoa untuk saudara kita dalam rahasia. Salat malam, doakan agar perjuangan tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Apa kata Imam Ahmad? Kapan kita istirahat? Setelah sebelah telapak kaki kita memijak surga, itu waktu kita istirahat. Karena kuburan bukan tempat istirahat, tempat pertanggungjawaban dari setiap amalan kita. Masalahnya, bersiaplah kita untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita minta berdoa agar Allah memberikan kita istiqamah di dalam Islam dan sunnah, dihidupkan, dimatikan dalam Islam dan sunnah. Semoga kita diberikan Allah kekuatan untuk selalu bersatu dalam Islam dan sunnah. Kemudian kita mempertahankan juga nikmat Allah, kesatuan dalam kebangsaan. Ada kesatuan agama, tidak membedakan bangsa dan suku. Ada kesatuan kebangsaan, juga karunia Allah. Maka dijaga itu dengan batasan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama kami. Kemudian tidak menyerupai mereka. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia tergolong kaum itu. Tidak bolehnya kita mengikuti, bukan berarti kita boleh merusaknya. Tidak. Jangan salah paham. Tidak boleh kita mengikuti, karena itu agama kita. Tapi jangan merusaknya, karena agama kita melarang menghina agama siapapun. Melarang menghina Allah, melarang kita menghina Tuhan orang lain. Ya. Bahkan Rasulullah katakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian atau perlindungan oleh seorang atau pemerintah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Siapa yang bunuh diri dengan panah, dia akan diazab dengan panah. Siapa yang bunuh diri terjun dari gunung, besok dia diazab. Ini di ketentuan Rasulullah. Bayangkan, siapa yang bunuh diri dengan bom, tunggulah besok. Maka kesabaran, doa kepada Allah. Karena Islam dibawa sebagai rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, tapi batasannya mesti tetap dilaksanakan. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.